Oke, sebelumnya kita udah belajar HTML, CSS, dan Bootstrap. Sekarang kita akan belajar JavaScript. Kalau kalian belum tahu apa itu JavaScript, kalian bisa nonton video gue, yaitu kuliah semenit, yang dimana gue di sana bahas soal JavaScript. Nah, di video hari ini kita akan belajar soal, di sini tertulis ada variabel, tipe data, function, dan juga nanti kita akan latihan. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar juga konsep lain dari pemrograman, yaitu nanti ada pengkondisian, if else, terus ada looping, pakai for loop dan juga while loop. Terus nanti juga kita akan belajar array dan object. Langsung aja kita mulai ya. Pertama kita bikin folder dulu di sini. Bikin folder belajar JavaScript. Nah, terus kita bikin dulu file HTML ya. Index.html. Kenapa kita perlu file HTML ya? Jadi karena kita di sini pakainya JavaScript yang biasa bukan Node.js. Jadi JavaScript ini cuma bisa dijalankan melalui browser, kecuali nanti kalian pakai library yang namanya Node.js. Mungkin itu nanti akan gue bahas juga saya. Tapi sekarang kita fokus di JavaScript. Nah, jadi kita bikin dulu struktur dasar HTML-nya, kayak gitu. Kita kasih title belajar JavaScript. Di bagian bodinya, untuk mulai ngoding JavaScript, kita bisa bikin file terpisah atau langsung ngoding di HTML ya. Nah, kalau pengen langsung ngoding di HTML ya, kalian bisa tulis codingan JavaScript-nya langsung di sini ya, atau bikin file terpisah. Untuk sekarang gue di sini bikin file terpisah aja. Jadi ini kita hapus dulu, terus kita bikin di sini script.js. Jadi kalau HTML, kalau JavaScript.js. Nah, biar ngehubungin antara HTML dengan JavaScript ini, kita bisa tulis script yang ada ini ya, .2 source src script.js. Terus kita buka HTML-nya. Jadi klik kanan, kalian bisa pakai live preview di sini ya, live preview atau live server, bebas. Kalau kalian udah install extension-nya, kalian tinggal klik kanan, terus show preview. Kalau pakai live preview, kalau pakai live server berarti open with live server. Nah, cuman di sini kita nggak fokus di websitenya, kita fokus di bagian konsol ya. Jadi klik kanan, open in browser. Kalau udah, klik kanan lagi, inspect. Jadi kita buka konsolnya, ini elemen, kita pindah ke konsol. Kalau udah ini kita close saja, biar lebih luas. Oke. Pertama kita akan belajar tadi variabel dulu ya. Contoh kayak gini. Jadi variabel itu adalah sederhananya tempat menampung suatu nilai. Dan dimana ketika kita panggil atau ketika kita akses variabelnya, kita akan mengakses nilai dari variabel tersebut. Atau kita juga bisa mengupdate atau mengubah nilai dari variabelnya. Contoh di sini gue punya variabel let, yang dimana nama terus huruf kapital mahasiswa. Nah, yang penting dari variabel ini adalah nggak boleh kasih spasi di antara nama variabelnya. Jadi kalau pengen misahin itu biasanya kita pakai kayak gini. Namanya ini camel case. Jadi ketika kalimat baru, huruf depannya itu harus kapital. Ini standar penulisan variabel di JavaScript. Nah, kalau udah, let nama mahasiswa sama dengan kita kasih namanya Mikola Rigi kayak gini. Nah, berarti variabel nama mahasiswa di sini menampung nilai Mikola Arigi. Nah, ini tipe datanya adalah string. Jadi string itu digunakan ketika kalian pengen menampung suatu kata atau kalimat, dan string itu ditandai dengan tanda petik ya, bisa petik 1 atau petik 2. Ini misal gue ganti juga tetap bisa. Nah, ini variabel yang tipe datanya string. Nah, untuk mencetak nilai dari nama mahasiswa, kita bisa pakai yang namanya console log. Console log ini kita bisa tulis di sini nama mahasiswa. Nah, maka kalau kita buka di browsernya, nanti akan tampil Mikola Rigi kayak gini. Nah, di console log ini kita bisa tulis kayak gini. Nama .2 misalnya, spasi, tanda petik lagi, terus tambah. Nah, ini berarti kita bikin suatu string yang tulisannya nama .2, terus kita tambah dengan nama mahasiswa. Maksudnya gimana? Jadi, nanti hasilnya kayak gini. Nama .2 Mikola Rigi. Ya. Ini digabung dengan ini. Cuma yang perlu gue kasih tahu adalah console log ini gue saranin nggak dipakai ketika website kalian udah di hosting atau udah public. Ya. Kita pakai console log ini buat belajar aja, biar kita bisa ngelihat nilai dari satu variabel dengan gampang. Sebenarnya selain let ada cara untuk bikin variabel lainnya, yaitu var. Cuma var ini udah nggak disaranin untuk JavaScript versi sekarang karena ada beberapa kekurangan. Jadi biasanya orang-orang pakai let. Dan fungsinya juga kurang lebih sama. Variable nilainya bisa diubah. Ya, jadi kita misal tulis nama mahasiswa kayak gitu. Kita update jadi Fajar misalnya. Terus ini kita copy, ya, paste. Kalau kita lihat di sini, nama yang tadinya bernilai Mikola Rigi sekarang jadi Fajar.
Jadi karena nilai nama mahasiswa ini variabelnya udah diubah. Dan perlu kalian tahu di JavaScript program itu dijalankan dari atas ke bawah ya. Jadi pertama nilainya adalah Miko Arigi, kita print ke konsol, nilainya kita ubah, terus kita print lagi ke konsol. Kayak gitu. Itu kalau untuk variabel biasa. Cuma kalau kita bikin variabelnya pakai cons, tulisannya kayak gitu ya, cons atau konstanta bahasa Indonesianya. Ketika kita buka di website, ya Miko Arigi bisa. Cuma ketika kita ubah nilainya jadi Fajar, itu dia akan error. Karena ketika kita buat satu variabel menggunakan cons, itu nilainya tidak bisa diubah. Jadi konstan, variabelnya konstan. Oke, itu soal variabel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tipe data. Nah, tipe data di JavaScript itu ada beberapa, dan di sini akan gue sebutin yang paling sering kepake. Yang pertama tadi kita udah belajar soal string, jadi contoh lagi, nama pegawai misalnya, Arif. Nah, terus, selain string, ketika kita pengen menampung nilai suatu angka itu namanya integer. Jadi let umur, misalnya si Arif umurnya berapa? Umurnya 24. Nah, ini adalah integer, jadi angka. Kemudian ada lagi float. Jadi angka yang tidak ada komanya di belakang, itu namanya integer. Kalau ada komanya, kayak gini, let, misalnya tinggi badan, sama dengan 175 misalnya, 5. Ketika ada koma atau titik ya di sini ya, 175,5, maka itu tipe datanya adalah float. Jadi di sini gue ngasih lihat kira-kira JavaScript bisa menampung tipe data apa aja sih. Terus ada lagi yang namanya boolean. Boolean ini menampung nilai true atau false. Jadi contoh let suka ngoding sama dengan true, berarti nilainya benar. Kalau misalnya kebalikannya itu false, berarti nilainya salah. Nah, kenapa ini penting? Jadi nanti ketika kita buat suatu website, tentunya data yang kita tampung di suatu variabel itu berbeda-beda ya. Contoh di sini udah kelihatan, misalnya kita pun pengen nampung nilai misalnya nama dari mahasiswa atau nama dari user website kita, berarti kita pakai string. Kalau pengen yang berkaitan dengan angka dan hitungan ada komanya, berarti integer yang ini. Kalau pengen yang ada komanya, berarti float. Terus ketika kita pengen nilai itu antara benar atau salah, berarti kita pakai boolean. Dan ada dua lagi ya, cuman nggak akan kita bahas secara detail di video hari ini karena lumayan kompleks untuk dua tipe data ini. Nah, makanya akan kita bahas di video berikutnya. Cuma di sini akan gue kenalin aja. Jadi ada yang namanya array. Atau mahasiswa sama dengan. Nah, array bisa menampung lebih dari satu nilai dan nanti diaksesnya menggunakan index. Nah, cuma kita belum bahas array untuk sekarang karena kita masih belajar dasarnya dulu. Seenggaknya kalian udah ada gambaran soal array ini. Terus untuk menampung nilai dan kita kasih yang namanya atribut, itu kita pakai objek. Contoh pegawai gitu. Nah, ini adalah objek ya. Jadi objek itu aksesnya kita nanti pakai yang namanya atribut ini. Nama, umur, dan juga suka ngoding ini adalah atribut. Kemudian ini adalah nilai dari atribut-atribut tersebut. Nah, itu untuk tipe data. Kemudian kita akan belajar soal function. Nah, function ini penting banget dan nanti kita juga akan latihan soal penggunaan function di HTML. Jadi kita akan bikin tombol, ketika diklik itu akan memanggil function yang udah kita buat. Jadi kita bisa melakukan suatu aksi ketika tombol yang ada di website kita diklik. Nah, cara buat function adalah tulis function, kurung buka kurung tutup. Kalau di Visual Studio Code, ketika kita nulis kurung buka itu akan langsung ditutup otomatis. Terus kurung kurawal. Nah, ini untuk strukturnya. Cuma setiap function itu harus punya nama. Kecuali nanti kita belajar anonymous function. Kita kasih nama aja. Jadi function misalnya penjumlahan. Nah, jadi kita punya function yang namanya penjumlahan, dan function itu bisa menerima yang namanya parameter A, B, contoh ya. Ini namanya bebas untuk parameternya sebenarnya, cuman biar gampang kita kasih A dan B. Nah, ini kelihatan ada tulisannya parameter. Di function itu kita bisa mengembalikan nilai dengan cara return dan nilai apa yang pengen kita kembalikan. Contoh kita kembalikan A plus B. Oke, jangan pusing dulu. Jadi gini, function gak akan dijalanin sampai kita manggil functionnya. Atau codingan yang ada di dalam function gak akan dijalanin sampai kita panggil functionnya. Jadi ketika kita panggil functionnya, kalau ada parameter di function itu, kita harus oper yang namanya argumen. Dan nanti argumen itu akan masuk ke function dan diolah oleh function ini. Jadi function ini bisa dianggap sebagai mesin lah. Mesin ini akan menghasilkan sesuatu.
Oke, kalau udah, contoh kita panggil functionnya. Cara manggil function tuh kayak gini. Penjumlahan, ya, nama functionnya, kurung buka, dan kita oper argumennya, yang nanti akan jadi A dan B. Contoh kita kasih 10,20. 10 akan jadi A, 20 akan jadi B. Maka return, kembalikan nilai dari 10 plus 20. Oke, gampang ya. Nilai dari penjumlahan ini akan mengembalikan 30. Nah, kelebihan dari function adalah kita udah bikin mesinnya nih. Ya. Kalau pengen misalnya ngelakuin penjumlahan lagi, kita tinggal panggil functionnya, oper nilainya, udah nggak usah harus manual lagi. Dan ini misalnya functionnya lebih rumit lagi, maka akan nanti mempercepat coding kita. Ya. Contoh di sini kita misal kasih penjumlahan lagi. Ya. Sekarang 5 tambah 10. Gitu. Udah kan? Nah, untuk melihat nilainya, kita bisa cetak ya. Jadi console log. Bukanya di sini, tutupnya di setelah functionnya. Kalau kita lihat di browsernya, ya, di sini error karena kita mengupdate nilai dari suatu konstanta. Di sini kita hapus. Jadi kalau di JavaScript, ketika codingan kita ada error itu, codingan yang di bawah itu nggak dijalanin. Ya. Maka kita harus fix dulu errornya. Oke, sekarang udah muncul 30 dan 15. Ya. Kalau kita lihat 10 tambah 20 di sini, kita mengoper 10 dan 20, nilainya 30. Ya, benar ya. 5 tambah 10, 15. Jadi nanti kita bisa bikin kalkulator sebenarnya kalau pakai JavaScript. Cuma mungkin itu latihan video berikutnya ya. Untuk sekarang kita akan latihan dulu gimana ketika kita bikin suatu tombol di website kita dan kita bisa memunculkan alert. Nanti kita akan lihat. Jadi di HTML-nya di sini satu coba klik tombol di bawah ini. Gitu. Terus kita bikin button dan tulisannya klik di sini. Klik di sini. Nah, ini muncul nih. Ini kalau kalian pengen bikin lebih bagus lagi, kalian bisa styling ya, pakai CSS atau Bootstrap. Cuman nggak usah dulu karena kita udah belajar kan sebelumnya kan. Jadi kalian bisa lakukan sendiri. Kita fokus di JavaScript-nya aja. Nah, ini untuk si konsolnya bakal gue pindahin ke kanan. Jadi klik tanda titik 3, pindahin ke kanan. Di bagian buttonnya kita bisa kasih yang namanya on click. Jadi ketika tombol diklik, mau lakuin apa? Karena kita udah hubungin HTML dan JavaScript ya, kita bisa manggil function yang ada di JavaScript ketika tombolnya diklik. Oke, contoh kita kasih nama di sini munculkan alert. Ya. Nah, nanti fungsinya akan kita buat nih di JavaScript ya. Cuma kalian harus tahu dulu on click ini kita bisa menerima suatu function. Jadi ketika tombol kita diklik, kita akan jalankan function ini. Ya. Nah, di JavaScript ya kita bisa tulis jadi function munculkan alert. Nah, nama dari function yang kita panggil di sini harus sama dengan function yang kita punya di JavaScript. Oke, di sini simple aja. Untuk ngebuat satu alert di JavaScript itu gampang banget. Jadi udah disediain yang namanya fungsi alert. Terus kita oper string. Ya. Jadi misalnya kita tulis halo tanda seru plus nama mahasiswa. Nah, nanti hasilnya adalah halo plus nama mahasiswa Mikola Arigi. Jadi harusnya di sini kita kasih spasi, ini kita hapus halo Mikola Arigi. Harus kayak gitu. Kita coba. Jadi kita klik tombolnya di sini ya. Klik. Nah, muncul. Ini alert di JavaScript ya. Jadi emang udah bawaannya kayak gini. Udah ada fungsinya dari JavaScript. Halo Mikola Arigi. Atau bisa juga kita cetak ke konsol. Console log halo plus nama pegawai misalnya. Kita klik tombolnya. Ya. Halo Arif tuh muncul. Klik lagi, halo Arif lagi. Nah, ini ada 2 berarti halo Arif muncul 2 kali. Dengan kalian ngerti ini, maka nanti akan muncul posibilitas yang banyak banget ya. Kalau kalian udah tahu, oh cara misal ketika tombol diklik, gue ngelakuin sesuatu tuh gini. Nah, di JavaScript, kalian bisa ubah misalnya tulisan dari suatu elemen HTML
dengan cara yang kurang lebih sama kayak gini. Mungkin nanti kita akan belajar query ya. Jadi kita akses elemen dari HTML dan kita ubah nilainya. Cuma itu di video berikutnya. Oke, mungkin untuk video hari ini sekian dulu. Nanti kita akan belajar lagi JavaScript ini karena banyak banget fungsinya dan banyak banget yang bisa kita lakuin dengan JavaScript. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa ngopi.